We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are the light, we light the dark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ainin Jazz. Seperti biasa, Ainin Jazz bagi-bagi informasi seputar pengetahuan dari apa yang kami ketahui, berbagi pengalaman dari apa yang kami alami. Oke, jika konten ini sekira ada manfaatnya, silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja. Anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Baik, dalam konten kali ini kami sedikit berbagi pengalaman atau berbagi pengetahuan ya tentang penyambungan kelistrikan unit AC yang 3 pas ya. Seperti biasa, AC-AC yang mempergunakan kelistrikannya 3 pas itu tentu AC-AC yang kapasitas PK-nya besar ya. Nah, di sini kami ada dua gambaran ya. Pengertian gambaran di sini tuh khusus gambaran kelistrikannya saja gitu ya. Tentu ini di gambaran yang satu dengan gambaran yang dua itu tempat panel atau terminal-terminal ininya nih berbeda ya. Ini kalau tidak salah ini penyambungan untuk AC Daikin ya, yang seperti ini tuh ya. Tetapi sebetulnya mau AC apapun ya, 3 pas. Kalau seandainya terminal di indoornya seperti ini, di area outdoornya terminal kelistrikannya ada 2 seperti ini gitu ya, sama aja sih sebetulnya penyambungannya gitu ya. Apalagi kita kalau seandainya waktu mau memasang-masangkannya itu kita lihat membaca alur dari bagian kabel-kabel yang sudah dipasang oleh pihak pabrik. Ini di bagian atas ini ya, baik di indoor unit maupun di outdoor unit, di bagian atas ini tuh itu adalah kabel-kabel yang istilahnya keluarnya sana itu udah disetting sama pihak pabrik gitu ya. Kita hanya mengerjakan bagian ininya saja ya, di bagian bawahnya ya. Nah, tapi kalau untuk di bagian unit outdoor ya, biasanya ini tuh posisi ini tuh kami hanya dipermudah aja dengan posisi seperti ini. Biasanya posisinya tuh miring gitu ya. Ini ada di bawah, ini ada di atas atau sebaliknya ya. Tapi di bawah tuh yang ini sih yang untuk ke indoornya ya, kehubungan dari outdoor ke indoor ini di atas gitu ya. Jadi ngebacanya tuh dari bawah sini ke atas, jadi RST netral gitu ke atas ya. Tapi ini kami hanya mempermudah dari saat ngebaca atau saat ngonekin kabel-kabelnya gitu ya. Ini untuk gambaran yang satu ini saya tampilkan untuk gambaran yang keduanya panel terminal-terminal tempat sambungan kabelan ini ya, untuk nyambung-nyambung kabelnya ini tentu berbeda nih dengan yang gambaran yang kedua ya. Sebentar. Nah, ini gambaran yang kedua seperti ini ya. Tentu berbeda lah dengan yang gambaran tadi yang satu. Kalau ini gambaran dua ini kalau tidak salah tuh AC merek kaset apa ya, Gri ya, masalah Gri ini tuh ya. Gri seperti ini gitu. Tapi tadi yang saya katakan lah mau merek apapun gitu ya. Yang penting 3 pas kebetulan panel terminal-terminal ininya sama seperti ini, persis seperti ini gitu. Kita tinggal ikutin aja gitu ya. Oke, pertama kita bahas dulu penyambungannya dari yang gambaran satu ini dulu ya. Kita dari mulai penyambungan dari indoor unit, terminal indoor unit ke outdoor unit. Tentu kabel itu mempergunakan umum aja lah, kita nggak usah istilahnya ngakalin gitulah, nggak usah ya. Mungkin nanti cerita ngakalinnya nanti saya bikin tutorial lagi pula kalau untuk yang namanya pas ngakalin itu kabelnya gitu ya, pasti ada yang dikorbankan, entah itu ke indoor unit tidak mempergunakan arde gitu kan, hanya kabel isi 3 saja gitu kan, bisa aja itu yang terjadi gitu ya. Oke, sekarang di sini kita mempergunakan kabel isi 4 ya. Kalau untuk miliknya itu disesuaikan dengan kapasitas AC-nya lah ya, paling tidak juga 4 kali 4 mili gitu kan. Oke, sekarang kita mulai dari indoor AC ya. Yang kita pergunakan tuh kebanyakan di Indonesia itu kan kabel tuh isi 4 itu paling tidak warna kuning ya, warna kuning, hitam, biru, coklat. Biasanya hanya itu gitu kan. Itu yang umum banget dah warna kayak gitu. Makanya di sini juga kami mempergunakan warna itu untuk merangkainya gitu ya. Nah, pertama kita dari penghubung dari indoor ke outdoor ya. Kita pasang ini ground. Nah, oke, ground ya. Dari indoor ke outdoor, dari outdoor ke indoor. Tapi di terminal yang satunya lagi, di outdoor itu kan ada 2 terminal gitu ya. Terminal ke penyambungan listriknya ada 2, kalau di indoor 1 gitu ya. Lalu berikutnya ini kita netralnya kita mempergunakan biru nih ya. Lalu arus listriknya kita mempergunakan warna coklat. Nah, sementara ini kom
kom kita pergunakan warna hitam. Nah, seperti itu ya. Oke, kita rapihkan dulu. Nah, seperti ini. Ini kabel sudah yang isi 4 ya. 1, 2, 3, 4. Isi 4 ya. Tentu ini penghubung ini tuh kan penghubung indoor outdoor gitu ya, yang sudah sekalian dipasang dengan pipa instalasi gitu ya. Ini yang tadi saya katakan untuk mau AC kaset, mau AC standing, atau mau AC ceiling ya. Yang penting terminalnya sama ya, seperti inilah sambungannya gitu untuk menyambung-nyambung kabelnya. Oke, ini baru penghubung indoor ke outdoor atau outdoor ke indoor, tapi di outdoornya yang baru satu terminal ya. Nah, ini kom ini untuk apa? Kom ini arus indoor yang menuju ke outdoor ya. Sementara ini LN-nya ini tentu dari outdoor ke indoor untuk mengirim power supply, karena power supply-nya nanti ada di outdoor unit. Nah, ini kenapa nggak dijemper dari sini, dijemper listriknya ke sini. Nah, maka dari itu kita ngebaca dulu dari pihak pabrik yang sudah dipasang di bagian atas ini, di soket-soket ini gitu. Biasanya sih kalau udah kita cuma tinggal masang begini itu gitu ya, bagian bawah ini gitu ya, skrup ini tempat kabel-kabel itu di bagian atasnya sih, contohnya L ini udah ke connect ke R atau kemana gitu, pihak pabrik menentukannya. Netral juga udah ketemu lagi netral gitu, jadi kita udah tidak perlu lagi membajak atau menjemper di sini gitu ya. Oke, sekarang kita tinggal ngelanjutin, anggap aja ini kabel yang dari outdoor ke indoor, yang terminal satunya ini dari outdoor ke indoor sudah ke connect ya. Tinggal dari box panel dia punya MCB ya, tentu MCB-nya dalam posisi di off-kan dulu lah, diturunkan dulu, ditripkan dulu ini posisi untuk menyambungkan arus listriknya ya. Nah, di sini untuk arus listriknya ya, kalau kita tuh sering disebutnya RST ya. Ya, R ini dari arah, kalau kita ngadepin box sikring itu dari kiri itu ke kanan, yang ngebacanya itu RST-nya itu dari kiri ke kanan gitu. Nah, kalau di kabel twist atau yang dari box sikring itu ke tiang itu kan biasanya kalau tiga pas itu kan ada strip-stripnya gitu di sepanjang kabel itu gitu kan. Ada strip 1, strip 2, strip 3. Berarti strip 1 listrik 1, listrik 2, listrik 3 sama dengan RST gitu ya. Jadi di sini juga saya memberikan contohnya R ini listrik 1, S ini listrik 2, T ini sama dengan listrik 3 gitu ya. Oke, kita sambungkan. Kita sambungkan ini R-nya ini ke outdoor, ketemu R mempergunakan kabel warna coklat ya. Lalu S-nya kita pergunakan kabel warna hitam. Nah, kalau seandainya ada pertanyaan bagaimana kalau ini hitam ditaruh di sini, tidak jadi masalah sebetulnya ya. Kalau kabel itu tidak jadi masalah untuk warnanya, yang penting jangan disilang seperti gini. Contohnya dari R ketemu S gitu ya. Kalau masalah warnanya mau di mana aja ya, jadi tidak jadi masalah kalau bagi kita mah gitu kan. Yang penting R ketemu R lagi, atau L ini kalau ketemu R gitu ya. Oke, yang berikutnya ini warna kuning nih ya. Warna kuning ini kita manfaatkan atau kita pergunakan untuk penghubung dari MCB ini ke terminal 1 outdoor. Kita mempergunakan kuning ini, dipergunakan untuk T gitu ya. Sementara seperti biasa kalau untuk netralnya adalah biru. Nah, ini udah jelas kan? Sampai di sini udah jelas, sama dengan seperti ini kabel isi 4 gitu kan. Cuman bedanya kalau di sini ground tetap dipergunakan gitu kan. Kalau di sini kuning ini kita pergunakan untuk jalur listrik 3 atau T gitu. Nah, bagaimana untuk groundnya? Nah, biasanya kalau di kita ini kan kebanyakan yang terjual banyak IPBAS itu kan rata-rata kabel isi 4. Nah, untuk groundnya itu kabelnya tuh misah tersendiri, yang satu bijian gitu ya. Nah, itu groundnya itu tersendiri ya, makanya kita gambarkannya seperti ini. Nah, kita beli yang rata-rata yang satu bijian ini warnanya itu biru kuning gitu kan, si belang gitu kan. Nah, ini jadi untuk ground yang ke outdoor terminal yang satunya ini groundnya tersendiri gitu kan. Oke, seperti ini udah jadi nih ya. Kita tinggal kalau seandainya udah proses pemakuman, pokoknya hanya tinggal memasangkan instalasi listrik, sebegitu udah selesai ya tinggal kita running aja, ini naikin pakai remote, udah selesai gitu kan. Ya seperti inilah ya penyambungan untuk kabel yang 3 pas, apapun mereknya, yang penting kita perhatikan itu adalah bagian-bagian ininya ya, bagian-bagian di atas apa tuh, soket atas ini nih ya. Nah, soket ini itu kan udah bagian dia punya pihak pabrik ke komponen-komponen yang ada di indoor gitu ya. Nah, ini juga biasanya dari pihak pabrik itu dia sudah untuk listrik ini dia udah ngejemper sendiri ke sini gitu kan. Nah, ke situ. Ini udah dari pihak pabrik, N-nya juga sama, dia tuh udah ke
ke sini gitu. Groundnya juga biasanya sudah ke connect seperti begitu gitu. Ini di atas dari dia punya terminal gitu ya. Makanya kami juga tidak menyarankan untuk seperti gini dulu, karena ya waktu pemasangan ya dilihat aja bagian soket-soket ini tuh, kalau emang L atau N ini emang ada hubungannya ke sini. Kalau udah ada hubungannya ya udah tidak perlu di jumper lagi seperti ini gitu ya. Oke, hasilnya untuk yang gambaran 1 ya seperti ini. Ini dipergunakan biasanya untuk AC Daikin ya. 3 pas AC Daikin yang kapasitasnya dari mulai 3 PK sampai 5 PK lah gitu ya. Coba aja diperhatikan lah di panel-panel dia punya indoornya, kelistrikannya kalau emang sama seperti kayak gini apapun mereknya ya seperti inilah penyambungan kabel-kabelnya gitu ya. Oke, kita sekarang berlanjut ke gambaran yang kedua ya. Gambaran yang kedua sebentar. Nah, ini gambaran yang kedua. Oke, ini gambaran yang kedua seperti ini. Wah, jelek kalau saya kasih cahaya nih. Sorry ya kalau seandainya gambarannya ini sedikit agak buram, tapi mudah-mudahan kebaca ya. Oke, lanjut ke gambaran kedua. Nah, tadi yang saya katakan ya, gambaran dengan ke gambaran ke-1 tentu beda ya. Sudah kelihatan di sini juga terminal di indoornya seperti ini, terminal di outdoornya seperti ini gitu ya. Apapun mereknya AC-nya ya, kalau seandainya sama terminal-terminal ini ya tinggal ngikutin yang kami kasih skema ini atau gambaran ini gitu ya. Oke, sekarang kita mulai dari seperti biasa menyambungkan dulu dari terminal indoor ke outdoor, tapi yang terminal satunya gitu ya. Kita anggap dalam kecil ini terminal 1, ini terminal 2-nya gitu ya. Ini biasanya dipergunakan untuk merek Gree ya, kaset Gree ini seperti kayak gini ya. Oke, kita lanjut, kita kerjakan nih seperti ini penyambungannya. Kita seperti biasa pasang ground. Nah, ini groundnya tersendiri ya, yang ground 1 kabel itu ya. Kita ambil yang warna belang tuh, rata-rata emang pada umumnya yang dijual itu ya kabel yang 1 biji itu ya, 1 bijian itu ya per meternya ya warnanya ya kuning hijau itu gitu kan. Oke, kita lanjut ke pemasangan kabel berikutnya. Nah, dari indoor ke outdoor nih seperti biasa kabel ini kan udah barengan dengan instalasi pipa ya. Kita netralnya nih, kita butuh netral, kita pergunakan biru ya. Ini listriknya pergunakan warna coklat L1 ya. Lalu 12 indoor ke 12 outdoor kita pergunakan 2-nya ini hitam. Lalu satunya kita pergunakan kuning polos ya, kuning belang ya. Dengan seperti ini sudah jelas ya, kabelnya ini udah isi 4 lagi kan, 1 2 3 4 ground tersendiri gitu kan. Ini udah isi 4 gitu kan. Oke, ini penghubung indoor ke outdoor terminal satunya sudah selesai. Sekarang tinggal menghubungkan arus listrik dari EB yang 3 pas tersebut. Lanjut. Nah, ini warna coklat L1 ya ke R ya. Nah, ini R itu sama dengan L1 ya. Kita membacanya dari sini, dari kiri ke kanan, RST. R sama dengan itu, S sama dengan L, T sama dengan 3 gitu ya. Oke, itu kita pergunakan warna coklat L1 atau R-nya ya. RCB, MCB ke terminal outdoor. Nah, hitamnya kita pergunakan S ya. Atau A ya. Kita mempergunakan hitam. L3-nya kita kuning. Kuningnya kuning polos ya, kuning polos. Nah, di sini aja ya. Kita tinggal ngonekin dia punya netralnya ya. Nah, ini netralnya biru. Oke, kita rapihkan sambungan-sambungan ini supaya tidak keder, bahwa terjadi tubrukan itu bukan berarti ada penyambungan di situ, tidak. Makanya seperti ini udah jelas ya. Ini udah jelas banget. Kita baca kabelnya, bener nggak isi 4 nih? Coba kita baca. Coklat, hitam, kuning, biru. 4, isi 4. Ground tersendiri. Ya, dari MCB ini ke outdoor panel atau terminal satunya udah isi 4. Nah, bagaimana dari outdoor ke indoor? Apa isi 4 juga? Tinggal hitung aja nih. 1 2 3 4 ya. Kuning, hitam, coklat, biru. Ini udah masuk kan ke outdoor, sama groundnya tersendiri gitu ya. Oke, udah selesai ini penyambungannya seperti ini gitu kan. Nah, kalau di sini kenapa ada terjadi penjemperan ya?
Karena kan tidak mungkin pihak pabrik ini menjemper bagian ini, gitu kan? Coba kita menjemper bagian ini di sini ke sini. Karena ini kan terpisah. Kalau yang tadi kan ada di area masih outdoor gitu. Makanya kita yang ngejemperin listrik ke indoor. Sama halnya dengan yang netralnya, kan nggak mungkin seperti kayak gini dari pihak pabrik gitu kan. Karena ini terpisah antara terminal indoor sama outdoor gitu. Makanya kita dibikin kabel penghubungnya yang isi 4 itu. Terkecuali yang gambaran 1, emang penghubungnya itu emang adanya di daerah outdoor semua, maka di pihak pabrik akan dibikin seperti begini gitu ya. Itu untuk contoh yang nomor 1 tadi, gambaran nomor 1. Oke, seperti inilah hasilnya ya untuk gambaran 2. Untuk apapun AC-nya yang penting pastikan saja bagian indoor 1, 2, 3 LN dan ground ke body tentunya. Di outdoor ada 2 terminal, 1, 2 gitu kan, dan satunya lagi L1, L2, L3 netral, ground di body. Jika sama seperti gini, ya udah sambungannya ya seperti ini contohnya gitu. Nah, oke, seperti itu ya tampilan dari nomor 2 serta penyambungan kabel-kabelnya ya seperti itu. Kalau nomor 1 seperti ini gitu ya. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Makasih ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tambah loncengnya. Loncengnya gratis. Dadah.